Halo saham mania, hari ini kita akan membahas 4 perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Ada satu perusahaan yang cukup menarik perhatian saya dan saya tidak sabar untuk review perusahaan tersebut, yakni yang menjadi pemenang pada video kali ini ya, yakni adalah Apex. Mereka juga bergerak di bidang pengeboran, mirip dengan OBMD, saham yang lagi saya pegang udah lama banget, berbulan-bulan, tapi masih saya setia hold sampai sekarang. Nanti kita akan bahas sama-sama ya, sektornya itu menarik. Kenapa menarik? Karena ada banyak proyek pengeboran minyak dan gas di Indonesia. Jadi pastinya mereka mendapatkan cuan. Dan mereka bisa juara satu di video kali ini. Kenapa? Ya mungkin karena proyeknya lagi lancar-lancar banget ya teman-teman. Sekarang kita akan bahas keempat perusahaan ini. Bukan berarti yang ketiga ini nggak menarik. Menarik juga. Ini yang di posisi terakhir menarik juga. Karena mereka ini produsen juga minyak dan gas bumi juga, tapi bukan produsen komoditas tersebut, tapi mereka memproduksi tabung LPG yang biasanya kita pakai yang 3 kg yang warna hijau, itu mereka yang produksi loh. Kita akan bahas dari posisi terakhir terlebih dahulu, Pelangi Indah Kanindo Tbk dengan kode emiten PICO atau kita panggil aja PICO. Kita mulai dari beritanya dulu. Laba bersih melesat, lalu ada masuk rada UMA di 2022 ya, udah lama banget. Sekarang udah 2023 ya, nggak terasa banget, udah 3 tahun berlalu sejak corona pertama kali. Jadi nostalgia ya. Oke, lanjut. Sudah melonjak 300%. Nah, ini dari 2022 juga. Cuan boncos, bisnis terdampak pandemi, rugi bersih membengkak, UMA, ancaman gangguan bahan baku dari China. Nah, ini pas corona ya. Mereka butuh besi dari China soalnya. Semester 1 2019 raih penjualan 400-an miliar. UMA bari untung setelah sukses pangkas beban. Ini kebanyakan berita lama sih, nggak ada berita yang lebih update ya. Oke, berita aman. Sekarang kita lihat profil mereka. Jadi mereka mengembangkan usahanya di Indonesia pada tahun 83 sebagai produsen Pelken dan General Ken dalam berbagai ukuran. Lalu tahun 90 mengembangkan produk steel drum untuk kebutuhan industri. Lalu akhirnya pada tahun 94 mereka diversifikasi basis industrinya pada produk tabung LPG atau silinder tank. Pada tahun 2000 telah mengekspor ke Australia, Vietnam, Bangladesh, dan negara-negara lainnya. Di 2006 mereka mulai memproduksi tabung LPG ukuran 3 kg. Ini dia fotonya teman-teman. Oke, overall kalau kita lihat-lihat sih prospeknya sih standar-standar aja sih, karena tabung gas itu kan nggak tiap hari juga gantinya kan. Jadi kalau demandnya lagi menurun, maka mereka bakal nganggur juga sih. Jadi agak serba salah juga di bagian produsen tabung LPG juga ya. Sekarang kita lanjut ke pemegang saham. Di sini kita bisa melihat porsi publiknya aman 30%, lalu ada Citra Jaya Perkasa Mulia memegang 36%. Kita baca beritanya sih, ini kebanyakan berita 2019. Udah lama banget ya. Jadi kita langsung lanjut ke laporan keuangannya. Ini Pico ini sebenarnya laba sih, cuman cashnya kurang bagus aja. Di kuartal kedua ya, udah update banget dia. Nice. Kita download lalu kita bandingkan dengan yang RT Bisnis punya. Cashnya tipis banget, cuma 4%. Coba kita cek. Di sini cashnya 6M, hutang jangka pendek 150M. Jadi ini hutangnya tebal banget ya, cashnya tipis banget, kurang bagus sih. Sekarang kita lihat penjualannya, ada dikurangi beban, dapat laba bruto, dikurangi lagi beban, dapat laba usaha ya, lalu dikurangi lagi dengan beban dan pendapatan lain-lain, maka dapat laba sebelum pajak itu 3,9M. Marginnya tipis banget teman-teman. Operating profit margin 3%, ya, profit margin 1%, ROE cuma 3%. Akhirnya pernya ya memang oke sih 9,6, tapi agak berbahaya. Mereka itu bisa sampai rugi banyak banget di 2020 dan 2021 karena marginnya tipis. Ketika margin tipis, tiba-tiba beban lagi naik, nah KO lah. Sekarang kita lihat apa yang mereka jual sampai mereka tipis banget nih. Penjualan lokal paling banyak di sini. Nggak dikasih tahu di ini. Penjualannya itu steel drum.
ada Pelken juga dan lain-lainnya. Ada ke Prajamita Internusa, Pertamina juga ada. Overall gitu aja sih produsen steel drum. Oke, kurang bagus sih. Jadi saya taruh di posisi terakhir ya, meskipun memang pairnya cukup oke. Tapi karena cashnya kurang, margin tipis, kita langsung lanjut ke posisi kedua. Posisi ketiga maksud saya. Yakni baca. Kita lihat dulu. Di posisi ketiga ada namanya Bank Kapital Indonesia Tbk dengan kode emiten baca. Kita masuk ke berita. Laba bukan ditopang bisnis utama bank, bukan pertanda yang baik. Itu berarti bisnis di banknya kurang menghasilkan ya. Oke, laba. Overall beritanya sih oke aja sih. Oh, ternyata ada satu berita ini. Kita lihat apakah ada nama baca. PT SNP. Pembelian surat utang. Korupsi ya. Jadi membuat pemerintah atau Bank Jambi itu kehilangan 230 M. Ada Bank Mandiri, BCA, Bank Panin, J-Trust pun kena ya. Wow, ini nanti kita juga ada bahas J-Trust sih. Bank Capital juga kena. Waduh, ini masih baru-baru beritanya juga sih. PT NSP. Coba kita lihat PT NSP itu apa ya? PT SNP. Apa tadi? SNP. PT SNP. Korupsi. Oke, jadi ya kasihan ya. Baca kena tipu juga. Hanya mereka merugi. Tapi beritanya bukan berarti baca ini yang melakukan kasus ya, tapi SNP itu yang nakal itu. Sekarang kita lihat pemegang sahamnya. Porsi publik itu sebesar 25%, masih aman. Lalu ada Capital Global Investama sebesar 74%. Jadi aman ya. Nanti kita akan lihat pemegang sahamnya. Jadi profil baca ini mereka bergerak di bidang jasa perbankan ya sejak tahun 89. Oke. Selanjutnya kita lihat pemegang saham. Overall oke sih, private placement, penuhi modal inti dan lain-lain ya. Oke. Sekarang kita masuk ke laporan keuangan dari baca ini. Dia sudah update sampai kuartal kedua. Langsung download aja. Kapan ya OBMD bisa update ya? Kelamaan nunggunya soalnya. Kita coba lihat punya baca ini cashnya bagaimana. Karena ini bank, jadi kita tidak lihat cash ratio, tapi kita lihat quick rasionya. Aman ya, 113%. Kita langsung masuk ke pendapatannya. Marginnya sih tipis banget sih. Di sini pendapatan bunga dikurangi beban. Lalu ada juga pendapatan lain-lain. Jadi kalau kita lihat di sini pendapatan bunganya malahan rugi ya. Yang dapat untung itu dari selisih kurs malahan. Oke, overall gitu sih. Jadi mereka operating profit margin tipis, dan profit margin juga tipis, ROE juga tipis banget ya. PER-nya juga mahal banget, 62 kali. Jadi sebenarnya ini bank masih rugi dari sisi operasi di bank, di perbankan. Tapi mereka mendapatkan untung dari selisih kurs ya. Oke. Jadi itu aja sih dari baca.
nggak terlalu menarik gimana ya. Kita langsung di posisi kedua, yakni BC. Ini bank dari Jepang nih, Bank J Trust Indonesia Tbk. Kita mulai dari beritanya dulu. Labanya terbang 400%. Oke. Overall oke beritanya ya. Ini juga yang kena tadi ya, kena korupsi dari PT SNP tadi. Harusnya ada beritanya sih. SNP. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke profilnya. Sebuah perusahaan holding dengan lingkup operasi global yang beralamat di Ebisu, Shibuyaku, Tokyo, terpilih sebagai pemenang di antara 11 peminat dalam proses investasi Bank Mutiara yang sebelumnya berada di bawah kontrol lembaga penjamin simpanan LPS ya. Oke. Ya, bank ya, seperti pada umumnya. Sekarang kita lihat pemegang sahamnya. Porsi publik 4%, dikit banget. Ini nggak memenuhi ketentuan free float sih, yang 7,5% itu. Jadi harus dipenuhin ya. Kalau nggak sih mungkin kena biaya admin dari OJK. Lalu ada J Trust memegang 74%. Oke, beritanya sih oke. Oke ya. Kita langsung masuk ke laporan keuangan BC ini yang lebih baik daripada baca tadi. BC. Dan dia sudah update sampai kuartal kedua. Nice. Download dulu di sebelah ini ya. Final. Kita lihat cashnya. Oh, nggak usah ya, karena ini bank. Jadi kita lihat quick ratio dan aman 108%. Bisa bayar semua dana nasabah pakai uang nasabah juga ya. Oke, sekarang kita lihat pendapatannya dulu. Pendapatan bunga dikurangi beban bunga, dapat pendapatan bunga. Jadi ini operasinya bagus, masih laba dari pendapatan bunganya. Overall dikurangi dan ditambah dengan pendapatan lain-lain, dapat laba operasional, lalu dikurangi lagi dapat laba sebelum pajak penghasilan. Oke, bagus ya pendapatan bunganya ya. Selanjutnya kita akan lihat marginnya sih masih kurang bagus juga sih, tapi lebih mending daripada baca tadi. Operating profit margin 6%, net profit margin 7%, lalu ROE-nya 4%. Belum terlalu menarik ya, PR-nya 13 kali. Jadi kalau ditanya apakah menarik, di posisi kedua masih belum juga. Sekarang di posisi pertama bagaimana? Kita akan lihat bersama-sama Apex ini dengan nama Apexindo Pratama Duta Tbk dengan kode emiten APEX atau kita panggil aja Apex ya. Kita lihat dulu beritanya. Jaga utilisasi rig itu untuk pengeboran. Lalu Asera Capital itu pengendalinya. Gelontorkan 28M untuk tambah kepemilikan di Apex. Padahal udah pegang banyak banget ya, 68M. 68% maksud saya. Lowongan kerja HSBC kuasai 25%. Apexindo. Padahal di sini nggak ada sih serap OWK HSBC Bank PLC. HSBC bukan kali ya. Di 2023 nih beritanya sih. Udah lewat ya. Berarti dia udah jual kali. Dapat kontrak dari Medco. Wih, nice. Kurang memuaskan di kuartal pertama 2023. Ditopang utilisasi rig. Yakin kinerja tahun ini lebih baik. Oke, overall beritanya sih oke sih. Next kita lihat profilnya teman-teman di About Us. Kita ubah ke bahasa Indonesia. Oke. Jadi mereka didirikan pada tahun 84. Bergerak di bidang pengeboran lepas pantai dan darat. Jadi udah pakai lengkap dia, minyak, gas, panas bumi, coal bed, methane juga. Iya, jadi memang ahli mereka di sana ya. Nah, ini tonggak sejarahnya. Terdiri dari 2 rig jackup, 4 rig submersible swarm sports, 8 rig darat dengan tenaga kuda yang besar. Oke. Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya. Prospeknya sih oke ya, karena proyeknya banyak banget. Porsi publik 19% masih aman. Lalu ada Asera Capital memegang 68%. Dari Asera Capital sih mereka tambah porsi terus ya. Asera Capital ada pegang Toba juga. Oke, nice. Berarti ini bukan kaleng-kaleng ya.
OWK ini apa ya? Dari tadi ada nih. OWK. Obligasi wajib konversi. Oh, jadi dari pinjaman itu diubah menjadi saham. Gitu sih. Oke, selanjutnya kita lihat laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal kedua. Kita lihat apakah oke. Juara satu kita. Kita download yang ini, laporan keuangan. Lalu kita bandingkan dengan yang RT Bisnis punya. Cashnya sih bagus ya. Oke. Cashnya 20 juta di sini, hutang jangka pendek 16 juta. Jadi masih lebih gede cashnya. Bagus. Sekarang kita lihat penjualannya. Marginnya tipis ya. Ternyata nggak terduga tipis sekali. Pendapatan 33 dikurangi beban, dapat laba kotor dikurangi lagi, dapat laba sebelum pajak. Jadi memang pendapatannya sangat mendominasi. Operasionalnya cukup bagus ya. Jadi bukan abal-abal, tapi juga dapat menghasilkan. Pendapatannya datang dari mana? Kemungkinan dari kontrak pengeboran sih. Coba kita cek. Nah, ini dia. Jasa pemboran 29 juta ya. Marginnya agak tipis ya, kalau bisa ditingkatkan lagi sih bagus sih. ROE-nya juga agak tipis, meskipun PR-nya bagus sih 9,9. Ya, jadi kita lihatlah kedepannya proyeknya bakal kayak gimana. Mereka pernah mengalami kerugian yang parah di 2022. Cuman di 2020 itu cuannya gede banget sih. Belum pernah bagi dividen ya sejak IPO tahun 2002. Untuk income-nya seperti ini. Jatuhnya sih pada tahun 2022 sih. Cuman di 2023 lagi pulih kembali. Jadi kita lihatlah kedepannya bakal kayak gimana. Marginnya sih masih agak tipis ya dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020, dimana marginnya sih masih cukup tebal, bisa sampai puluhan persen. Bahkan di 2020 itu marginnya 84%. Oke, jadi gitu aja sih untuk hari ini teman-teman pembahasannya. Jadi dari semua saham ini belum ada yang benar-benar menarik perhatian saya. Jadi skip dulu. Itu aja pembahasannya, saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.